Saya pernah bekerja sebagai petugas lapangan di sebuah koperasi simpan pinjam. Pekerjaan itu tidak glamor, sebagian besar waktu saya hanya keliling menagih angsuran, dan seringkali menghadapi orang-orang yang sengaja bersembunyi. Kejadian yang ingin saya ceritakan ini terjadi 2 tahun lalu. Nasabahnya yang bernama Darman, dia sudah menunggak 2 bulan penuh. Setiap siang saya datang, rumahnya selalu terkunci. Tetangga bilang dia ada di dalam, tapi dia tidak mau membuka pintu. Atasan saya mulai marah dan menekan saya habis-habisan. Akhirnya, karena terdesak, saya nekat datang menjelang maghrib. Saya sampai di kompleks rumahnya ketika langit sudah gelap. Lampu jalan belum menyala. Suasananya sepi sekali. Seperti lingkungan itu sedang menahan nafas. Saya parkir motor di depan pagarnya yang berkarat. Rumput halamannya tinggi dan rumah itu terlihat tidak terawat. Dari luar saja rasanya sudah tidak enak. Tapi saya tetap melangkah ke teras. Saya mengetuk pintunya. "Selamat malam, Pak Darman." Dari koperasi. Tidak ada suara, tidak ada TV, tidak ada langkah kaki. Saya mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Dan saat itulah saya mencium bau itu. Awalnya samar, terbawa angin. Bau bangkai, tapi lebih menyengat. Saya mendekatkan wajah ke pintu dan saya sadar pintunya tidak terkunci. Sedikit terbuka, mungkin 2 cm. Saya tahu seharusnya saya pergi, tapi entah kenapa saya malah mendorong pintu itu pelan. Begitu pintu bergerak, baunya langsung menyambar. Kuat sekali sampai mata saya berair. Saya menutup hidung dengan kerah jaket, lalu menyalakan senter HP. Cahayanya membelah ruang tamu yang gelap. Ruangan itu berantakan, koran berserakan, piring kotor di mana-mana. Udara di dalam hangat, lembab, dan berat, dan suara lalat sangat jelas. Saya mengikuti arah bau itu ke sebuah kursi malas di sudut ruangan. Di sana, saya melihat Pak Darman, atau apa yang tersisa darinya. Saya tidak akan menjelaskan detailnya. Yang jelas, polisi memperkirakan dia sudah meninggal sekitar 10 hari. Tubuhnya membengkak dan berubah warna. Saya berdiri terpaku. Otak saya mencoba memproses apa yang saya lihat. Saya tahu harus lari, harus telepon polisi. Tapi tubuh saya seperti tidak mau bergerak. Lalu, saya mendengar langkah kaki. Bukan di depan, bukan di dekat jenazah itu, tapi dari dapur, di belakang saya. Langkahnya pelan, berat, seperti kaki yang diseret. Saya tahu jenazah Pak Darman ada di depan saya. Saya melihatnya jelas. Jadi, siapa yang sedang berjalan di dapur? Saya tidak ingin menoleh, tapi tubuh saya bergerak sendiri. Saya memutar badan dan mengarahkan senter ke lorong dapur. Lorong itu kosong. Dapurnya gelap. Tepat ketika saya menarik nafas, cahaya senter saya menangkap sesuatu. Di abang pintu dapur, ada seorang berdiri diam. Seorang pria tua dengan kaos singlet yang kotor. Dia tidak bergerak, hanya berdiri dan mematung. Wajahnya tertutup bayangan. Tapi rasanya, dia sedang menatap saya. Yang membuat saya hampir pingsan adalah posturnya. Sedikit membungkuk. Satu bahu lebih rendah. Persis seperti postur Pak Darman saat masih hidup. Saya tidak menunggu. Saya langsung lari keluar dari rumah bau busuk itu. Hampir menabrak pintu depan, tangan saya gemetar saat menyalakan motor. Saya hanya ingat saya kabur secepat mungkin. Malam itu saya melaporkannya ke polisi lewat telepon. Dan sejak saat itu, saya tidak pernah kembali ke sana. Seminggu kemudian saya mengundurkan diri dari koperasi. Sampai sekarang, saya tidak tahu apa yang saya lihat di dapur itu. Mungkin itu halusinasi. Mungkin karena takut dan karena bau busuk yang terlalu kuat. Tapi dalam hati kecil saya merasa yakin satu hal. Malam itu Darman ada di 2 tempat. Satu membusuk di kursi, dan satu lagi berdiri di dapur mengawasi saya. Sejak hari itu, saya tidak pernah lagi menagih orang pada waktu maghrib.